Ada juga, yang membuat saya terpukul juga adalah teman baru masuk di rumah tahfidz, beliau 2 tahun sudah selesai 15 juz. Masya Allah. Saya 6 tahun 5 juz nggak nambah-nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, atas segala nikmat yang telah diberikan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini di podcast Pondok IT kita kedatangan tamu yang luar biasa, Masya Allah, menginspirasi. Beliau adalah seorang pengajar Al-Quran, pengasuh Pondok Ibnu Syam, dan juga salah satu juri Hafiz Indonesia. Untuk teman-teman yang pernah melihat Hafiz Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan beliau. Dan tamu kita hari ini adalah Ustazah Nabila. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan baik, alhamdulillah. Kita sapa dulu teman-temannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Vita, salah satu santri muslimah Pondok IT. Ya, salam kenal. Saya Nabila. Salam kenal Ustazah. Alhamdulillah, di podcast kali ini kita akan sharing-sharing tips untuk menghafal Al-Quran dan juga menjaga hafalan Al-Quran dari Ustazah Nabila. Tapi sebelum kita membahas tentang tips-tips tadi, kita akan mendengarkan cerita dari Ustazah Nabila, bagaimana awal dari beliau menghafal Al-Quran sampai bisa selesai 30 juz. Masya Allah. Ustazah, untuk Ya, silakan. oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم اجعل أعمالنا أعمالا صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد منه شيئا يا رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih podcast Pondok IT, Masya Allah, atas perjamuannya untuk hari ini. Untuk kisah awal, kita santai aja ya, ceritanya mulai dari yang pertama adalah keinginan orang tua. Kalau namanya juga anak kecil itu pengennya main-main ya. Jadi kalau awalnya memang diarahkan dari orang tua dulu. Dari yang niatnya orang tua kami ketika beliau hijrah ke Mekah dari Indonesia merantau ke Mekah itu untuk belajar. Lalu belajarlah di situ. Setelah menikah membawa mama ke Mekah juga dan berniat untuk ya sudah menetap di Mekah. Semua mudah-mudahan harapannya anak-anaknya lahir dan besar di Mekah, belajar di situ. Dan alhamdulillah, dan memang orang tua kami sebelum menikah pun, khususnya ayah kami itu sebelum menikah pun itu sudah mengamalkan doa. Jadi ini mungkin tips juga buat teman-teman yang bagaimana nih, saya bukan penghafal Quran tapi pengen memiliki anak penghafal Quran. Itu dari masa mudanya itu sudah berdoa mudah-mudahan memiliki anak penghafal Quran. Nanti di situ perjalanan insya Allah dimudahkan pekerjanya, urusan nanti dimudahkan jodohnya, seperti itu. Jadi dari awal sudah ada niat, dan beliau juga ayahnya secara khusus itu mengamalkan doa dari guru, yaitu Allahumma ja'al awladi awladan salihin faqihina fid din khususan fi ulumil qur'ani wal hadithi wat tafsir. Itu diamalkan dari guru beliau. Itu diamalkan dari masa mudanya. Jadi sebelum menikah pun sudah mendoakan gitu. Dan karena apa, kata guru beliau, kita nggak tahu kapan doa kita dikabulkan. Jadi maka ya diamalkan dari masa muda gitu. Jadi alhamdulillah, jadi beliau mendoakan itu setelah kami lahir di Mekah. Itu memang karena ayah kami sibuk. Mama waktu datang ke Mekah itu nggak ngerti bahasa Arab ya. Ya bahasa ya, kendala bahasa, jadi nggak tahu konfirmasi rumah tahfidz apa segitu, belum tahu. Maka qadarullah kami belajar langsung sama ayah kami. Belajar Iqra, kalau di sana bukan Iqra ya, Qaidah Baghdadiyah, belajar huruf lah, belajar huruf hijaiyah, belajar mengaji itu sama ayah kami. Sampai alhamdulillah kami belajar dengan ayah kami itu sampai juz 30, hafal juz 30, surah Al-Mulk, Ar-Rahman, Yasin, Al-Waqiah itu sama beliau, sama ayah kami.
Masuk SD sudah selesai juz 30-nya dan alhamdulillah itu menjadi salah satu nggak harus masuk TK ya. Jadi coba kamu bisa baca nggak bahasa Arab ya? Alhamdulillah bisa. Ngaji bisa. Coba baca surah apa baca alhamdulillah bisa. Jadi ya udah kamu terima itu SD gitu. Alhamdulillah. Jadi itu awal ceritanya gitu. Alhamdulillah. Berarti peran orang tua itu sangat penting sekali ya Ustazah. Iya, karena namanya juga anak ya, pengennya itu main-main aja gitu. Dan biasanya tantangan jadi orang tua itu gimana anak itu suka ngeyel. Nah, itu orang tua tuh harus tegas. Saya ingat dulu saya itu suka pura-pura sakit perut. Oh sakit perut, nggak mau ngaji. Karena kami tuh rutin abis maghrib itu pasti ada ngaji gitu ya sama ayah kami tuh. Itu jadi sakit perut, pusing kepala lah, nggak mau, males kayak gitu. Tapi orang tua kami tetap tegas dalam masalah ini nggak. Kamu pusing aja nggak apa-apa, kamu tetap ngaji tapi sambil tiduran nggak apa-apa. Oh tetap ngaji gitu ya, kayak gitu ya. Nah, sampai alhamdulillah setelah kami masuk kelas 1 SD itu orang tua kami makin sibuk ya. Jadi ayah alhamdulillah saat itu ada tetangga yang nawarin Abu Abdullah katanya, gimana kalau anak-anakmu belajar aja di rumah tahfidz. Jadi dari pagi sampai siang sekolah. Kami sekolah Arab ya, sekolah negeri Arab gitu ya, sekolah negeri. Terus sorenya habis antara asar dan maghrib kami di rumah tahfidz. Alhamdulillah mulai di situ kami dilepas sama orang tua untuk belajar sama guru gitu. Dan itu kami termasuk ya, saya dan abang itu termasuk santri yang jarang absen. Setiap hari hadir. Demam pun sama mama harus pergi. Tuh pusing, nggak harus pergi. Tapi masya Allah, tapi itu yang kami rasakan kedisiplinan. Ya kedisiplinan orang tua kami itu sangat luar biasa. Gitu seperti itu. Pernah dengar cerita juga dari Ustazah Nabila. Dulu setiap libur sekolah ketika teman-temannya itu pergi liburan kemana main Iya. kesini, Ustazah Nabila kalau pergi liburan pasti ke Masjidil Haram. Itu untuk ziyadah atau untuk murojaah Ustazah? Itu karena nggak ada tempat wisata. Di Mekah dulu itu nggak ada tempat wisata. Maksudnya mall mungkin ada 2 gitu ya, yang gede ya. Tapi segedenya mall di sana tuh nggak segede mall di sini gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak. Tempat-tempat taman-taman itu nggak ada. Jadi kalau mau jalan-jalan itu kalau nggak ke Arafah, ke Musdalifah naik onta. Itu kalau bisa kan naik odong-odong gitu ya. Kalau bisa naik onta. Jadi tempat wisatanya sangat terbatas dan tempat wisata paling dekat di rumah kami itu Masjidil Haram. Jadi kalau naik mobil itu ya 5 menit udah nyampe. Kalau jalan kaki ya 20 menit lah kalau jalan santai. Gitu ya. Jadi itu tiap weekend itu kami ya jalan-jalannya ke Masjidil Haram. Jadi ketika kami ketemu sama teman-teman sekolah, kamu jalan-jalan kemana? Saya ke pantai, Jeddah kan, kalau ke pantai kan ke Jeddah. Saya kemana? Saya ke ini, ke time zone gitu, sama itu juga jauh, harus pakai kendaraan. Kalau kamu, ya ke Masjidil Haram, ngaji gitu ya, kayak gitu. Tapi itu alhamdulillah itu jadi setiap dulu liburan itu weekendnya itu Kamis Jumat. Jadi sore Kamis itu kami ke Masjidil Haram, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang pakai mobil gitu ya. Habis itu ya maghrib isya pasti Masjidil Haram gitu. Jadi malam Jumatnya pasti Masjidil Haram gitu. Alhamdulillah. Jadi tadi selain dari peran orang tua yang penting itu, lingkungan dan juga teman dekat itu mempengaruhi proses kita selama menghafal. Kalau teman, kalau saya sih ngaruh yang pertama ini tidak boleh ditiru ya. Kalau saya circle-nya kalau dibilang kurang baik nggak juga karena saya banyak belajar di situ. Saya dapat pelajaran bahwasanya saya dari situ saya tahu kalau saya tuh tipe orang yang suka ikut-ikutan. Kan ada orang yang dimanapun dia berada dia nggak cepat terpengaruh. Tapi saya tipe yang dimanapun saya ada di situ saya cepat sekali terpengaruh. Termasuk dalam lingkungan menghafal. Saat itu karena pagi-pagi teman-teman SD itu sore karena masih tetangga. Jadi di rumah tahfidz pun itu sama teman-temannya. Jadi kalau pagi-pagi kita kurang ngobrolnya sore. Nah, gitu. Dan itu menjadi salah satu penghambat hafalan. Bagi saya saat itu ya. Jadi saat kelas 1 SD lancar hafalannya, 2 kelas 3 sudah dapat 5 juz.
menghafalnya dari juz 30 sampai juz 26. Di Saudi atau di Mekah secara khusus itu di sana ada setiap tahun istilahnya seperti ujian kenaikan gitulah. Jadi nggak boleh nambah lebih dari 5 juz kecuali sudah ikut ujian itu, dan itu ujiannya 1 tahun sekali serentak satu kota Mekah. Dan saya ikut 3 tahun berturut-turut saya nggak lulus. Ya, yang pertama pas kelas 4 itu saya rosip, gagal. Dan waktu itu ya itu tadi, circle itu penting. Nah, jangan sampai kita salah circle yang menganggap kesalahan itu sesuatu yang prestasi. Kamu apa? Saya gagal, saya rosip. Kamu rosip, wih tos dong kita. Nah, itu salah itu. Nah, itu kegagalan yang bukan prestasi sebenarnya. Nah, mungkin ada teman lain, apaan kalian gagal, malah seharusnya kan lebih semangat. Dan itu masih enjoy aja gitu ya. Dan memang saat itu orang tua kami memang tidak menuntut harus ada target. Yang penting kamu ngaji aja udah, bersyukur gitu ya. Mau ke rumah tahfidz, mau masuk lingkungan itu sudah alhamdulillah bersyukur gitu ya. Nah, setelah itu masuk kelas 5 juga sama, kelas 6 sama. Maksudnya naiklah sedikit lumayan dari gagal ke makbul ke jayid gitu ya. Akhirnya ada kebijakan dari siapa? Dari kepala rumah tahfidz kami untuk anak-anak yang mungkin 3 tahun gak lulus dipindah kelas. Dan alhamdulillah saat itu menurut saya itu kebijakan yang sangat baik, dan ini menunjukkan kalau kita punya yayasan atau rumah tahfidz, kita nih harus perhatikan nih anak-anak didik kita nih, ini targetnya nyampe nggak, apa nih masalahnya. Nah, di sini perlu ya peran seorang guru, peran kepala rumah tahfidz. Di sini beliau melihat nih Nabilah ini bukannya dia tidak mampu menghafal, tapi sepertinya lingkungannya. Nah, jadi kami kurang lebih 8 orang itu kami dipisah-pisahkan. Nah, itu menurut saya itu perpisahan yang menyedihkan sekali gitu ya. Aku berpisah sama bestiku gitu ya. Tapi alhamdulillah masih ketemu pagi-pagi sekolah gitu kan. Dan itu awal perubahan saya, maksudnya perubahan menjadi lebih baik dalam proses menghafal Qurannya. Waktu itu masuk kelas 1 SMP di rumah tahfidz itu sore, saya pindah ke guru tahfidz yang killer ya. Karena beliau hanya memegang anak-anak yang sudah 15 hafalannya 15 juz ke atas. Sedangkan saya masih 5 juz. Saya tuh sampai nangis. Kenapa saya harus masuk ke situ? Kata guru saya, kepala kelas, karena kamu sudah keterlaluan katanya. Dan memang saya anaknya kalau dibilang kan bukan nakal ya, tapi aktif. Spesial ya. Ya, sangat aktif luar biasa. Sampai Masya Allah sering dihukum ya sama gurunya. Tapi itu menjadi pelajaran buat saya, dan ini menjadi pelajaran buat saya ketika saya mengajar juga saat ini alhamdulillah. Dan Masya Allah ketika saya masuk ke sana, kakak-kakak senior saya yang sudah 30 juz itu dalam kelas itu ada 12 orang. Mereka duduk berbaris, ngaji berjamaah, ghaiban ya, setoran 1 juz sekali duduk, gak ada yang salah. Saya sangat takjub, ya Allah gimana ini, saya setengah halaman aja setiap baris pasti ada salah gitu ya. Di situlah saya belajar dari kakak-kakak senior gimana mereka bisa menghafal tanpa banyak salahnya, apalagi banyak mutasyabihatnya, innallaha ghafurur rahim, innallaha azizun hakim, wallahu ghafurur rahim. Itu sangat saya banyak belajar dari situ. Bagaimana juga mengimbangi antara tugas sekolah sama hafalan. Ada juga yang membuat saya terpukul juga adalah teman baru masuk di rumah tahfidz, beliau 2 tahun sudah selesai 15 juz. Masya Allah. Saya 6 tahun 5 juz gak nambah-nambah. Itu saya mikir salahnya di mana? Saya pikir itu salahnya dari saya gitu ya. Jadi alhamdulillah dari situ saya mulai berubah. Per 5 tahun Masya Allah bisa nambah 5 juz. Jadi dalam 6 tahun selesai 30 juz. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, itu pendek cerita tapi agak panjang sedikit ya. Oke, alhamdulillah. Berarti kalau dari lingkungannya juga teman itu mempengaruhi, Betul. tuh alhamdulillah kita di sini juga menemukan lingkungan dan juga teman yang mendukung untuk Alhamdulillah. dalam proses menghafal.
Karena di betul. Pondok IT ini selain belajar skill IT, programmer, multimedia, dan juga digital marketing, di sini juga ada program tasfisnya. Jadi Bagus. alhamdulillah bisa menemukan lingkungan dan juga teman yang mendukung. Gitu. Iya, mungkin sedikit, apa namanya, karena di sini ada kita bahas tentang pondok IT ya, kok penghafal Quran belajar IT? Ini kadang-kadang orang bilang nggak nyambung gitu ya. Justru kalau saya, dari kacamata pribadi saya adalah semua ilmu adalah milik Allah ya. Jadi, dan, masing-masing, di antara kita memiliki peran yang berbeda, kesukaan yang berbeda. Dia penghafal Quran sudah oke, tapi mungkin hobinya dia di bidang apa namanya IT IT. gitu, gitu. Jadi nggak semua penghafal Quran itu suka ceramah, nggak semua ya. Semua. Ya, nggak semua yang suka tampil, nggak ada yang sukanya dia di balik layar. Nah, itu masya Allah itu saya rasa Pondok IT menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang apa nih minatnya, apa nih bakatnya, nah bisa menjadi solusi buat teman-teman yang penghafal Quran tapi pengen berkembang di dunia IT. Nah, ini insya Allah menjadi di sinilah tempatnya Pondok IT, Di insya satu Allah. tempat juga kita bisa dapat bekal kehidupan dunia dan juga bisa dapat bekal kehidupan akhirat seperti itu Betul Ustazah. betul sekali, betul sekali. Sekarang masuk ke sesi sharing tips-tips dari Ustazah Nabila bagaimana cara kita menjaga hafalan Al-Quran kita. Apa saja yang harus kita hindari Ustazah? Dalam proses menghafal, Iya, dalam proses menghafal yang pertama adalah niatnya harus harus yang lurus dulu. Karena kalau salah niat itu bisa apa namanya? Bisa melenceng gitu ya. Maksudnya gimana? Misalnya nih saya main hafal Quran karena pengen juara MHQ. Ya, gitu itu salah. Itu salah. Tapi kalau misalnya itu menjadi motivasi buat kita, nah saya pengen murojaah nih supaya bisa ikut lomba itu. Tapi bukan berharap juaranya, bukan berharap karena kadang-kadang kita itu kalau nggak dipepet dengan ujian, kita tuh nggak semangat gitu ya. Kalau misalnya ujian akhir semester, ini kalau nggak ada ujian akhir semester ya bablas kita mah adalah nggak murojaah lagi lah seperti itu. Jadi kita anggap aja itu seperti ikhtiar kita untuk memberi semangat supaya kita bisa istiqomah. Ya kadang-kadang reward juga itu seperti itu untuk memberi kita semangat ya untuk apa namanya tetap istiqomah dengan menghafal. Nah, jadi yang pertama adalah meluruskan niat, yang kedua usahakan jauh dari dosa. Apapun dosa itu, ya. contohnya Contohnya, yang sering dianggap remeh adalah pandangan, ya. Ya adalah cuma ngelihat sebentar, ya adalah cuci mata katanya gitu ya. Nah, walaupun kita misalnya itu cuci mata tadi tidak melihat sosoknya secara nyata, hanya scroll-scroll saja, itu bahaya. Itu bahaya. Apalagi nanti ada dengan musik-musiknya juga, sering dengar lagu cinta-cintaan, patah hati, apa sebagainya. Nah, itu sangat ngaruh hafalan. Sangat ngaruh hafalan. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak bukan menyatu dengan hati yang ada sering dengar musik. Makanya saya di sini tidak membahas tentang musik karena banyak masalah khilafiyah ya. Tapi itu ngaruh. Begitu juga dengan nasyid-nasyid ya. Kita bahas Nasyid juga termasuk ya? nasyid-nasyid yang ada musiknya. Nah, kalau kita bukannya nggak boleh ya. Boleh, tapi apa namanya? Porsinya. Kita lihat porsinya. Kalau porsinya kita dengar Quran misalnya seperempat jam, sedangkan misalnya kita dengar selama perjalanan kita misalnya dari tempat kerja ke dari rumah ke tempat kerja itu 1,5 jam, itu porsinya kita mendengar seperti itu otomatis yang keluar nanti dari mulut kita itu bukan Al-Quran. Nanti coba kita perhatikan, satu hari aja, misalnya porsi kita dengar Al-Quran, durasinya lebih dikit ya daripada yang kita dengar yang lain, yang keluar itu bukan Al-Quran. Tapi kalau kita porsi Al-Qurannya lebih banyak, itu insya Allah yang keluar itu Al-Quran. Itu makanya ada suatu hari ada yang bertanya, seorang guru bertanya kepada muridnya, sebanyak berapa hafalanmu? Ya, katanya saya nggak menghafal Quran. Lalu kata beliau, fabima yataghannal mu'min. Lalu engkau apa? Kalau istilahnya kita itu kalau kita lagi duduk santai itu kan ada kadang-kadang keluar nyanyian apa. Nah, orang beriman itu nyanyiannya harusnya Al-Quran gitu. Apa yang dia keluar itu ketika dia santai, ketika dia lagi kesel, ketika lagi itu harus yang keluar itu adalah Al-Quran seperti itu. Jadi yang pertama luruskan niat, yang kedua adalah berusaha untuk menjauhi dari Dari dosa. dosa gitu ya.
Nah, Ustazah, bagaimana cara kita menjaga hafalan di tengah kesibukan? Kan santri-santri di sini ada yang sibuk ngurus event, ada juga yang sibuk ngerjain project-project. Bagaimana Ya. cara kita bisa atur waktu untuk bisa tetap menjaga hafalan Al-Quran kita? Ya, ini, menjadi, bukan hanya buat adik-adik yang di sini ya, Iya, tapi juga buat, adik-adik yang di luar sana, dan termasuk saya pribadi gitu ya, setelah berkeluarga, ini menjadi tantangan untuk menjaga hafalan. Yang pertama menurut saya adalah kita pilih waktu ya, pilih waktu. Misalnya nih, waktu yang kita kira-kira seger atau fresh gitu ya, di jam berapa gitu ya. Dan kita menjadikan itu keutamaan kita di hari itu gitu ya. Misalnya pas subuh, ya udah pas subuh berarti kita agendakan nih setengah jam misalnya khusus untuk Al-Quran. Tidak boleh megang HP, tidak boleh megang-megang kegiatan yang lain. Gitu ya. Ya udah setengah jam aja itu fokus. Nah, itu insya Allah mau terserah mau untuk ziyadah ataupun murajaah itu harus ada. Yang kedua, cara untuk istiqomah ada partner, ada partner. Jadi, dan itu sangat-sangat berefek ya. Lihat lagi partnernya ini siapa dulu gitu ya. Kalau saya pribadi, alhamdulillah sampai saat ini saya, semenjak saya tinggal di Indonesia karena, sudah beda lingkungan gitu ya, tetap pengen murojaah gitu loh. Murojaah maksudnya jangan murojaah sendiri, kadang-kadang kalau murojaah sama orang Indonesia itu kurang greget gitu ya, apa belum ketemu aja, barangkali belum ketemu. Mudah-mudahan setelah podcast ini bisa ketemu gitu sama orang yang, sevisi misi gitu ya. Akhirnya saya ikut daurah di Mesir, markasnya di Mesir, senternya di Mesir, itu mereka bikin daurah murojaah khusus yang sudah hafal 30 juz, itu ada pertemuannya. Dan kami murojaahnya itu setiap minggu itu nggak banyak, cuma 2 bintang aja, 2 bintang, ya kurang lebih seperempat juz lah, seperempat juz. Dan itu menurut saya luar biasa. Maksudnya berefek, kita mendalami, memahami arti sampai kami bahas di situ tentang wakaf ibtida, pemahaman tentang ayat-ayatnya, terus kita bahas mutasyabihatnya, kita bahas misalnya nih dalam surah Al-Baqarah itu ada wamallahu bighafilin amma ta'malun wamallahu bighafilin amma ya'malun, tidak ada di surah-surah yang lain. Nah, disitulah oh ternyata gitu ya gitu ya. Jadi di situ saya belajar banyak. Jadi yang pertama untuk istiqomah adalah kita pilih waktu. Yang kedua adalah cari partner ya, jangan sendiri karena kalau kita sendiri maka banyak godaannya. banyak ya gitu. Baik, terima kasih Ustazah Nabila untuk ilmu yang sudah dibagikan untuk kita semua. Alhamdulillah. Jadi itu teman-teman tips-tips dari Ustazah Nabila. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Jangan lupa juga dipraktekkan juga. Baik, syukran jazakallah khair Ustazah Waalaikumsalam Nabila sudah barakallah. berkunjung di Pondok IT, sudah berkenan untuk sharing ilmunya di sini. Masya Kita Allah, ucapkan barakallah. terima kasih. Ya, sama-sama barakallahu fikum. Semoga Pondok IT berkah selalu. Insya Allah juga santri-santri yang hadir di sini atau belajar di sini menjadi nibrasul ummah. Apa itu nibrasul ummah? Menjadi cahaya ya bagi umat ini di Indonesia ataupun insya Allah internasional. Insya Allah bismillah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai jumpa di podcast Pondok IT selanjutnya.